Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, berjumpa lagi tentunya dengan saya di Zem Channel ya. Untuk kali ini saya akan buatkan sebuah video untuk Anda semuanya tentang tutorial atau teknik stop and go di tanjakan. Teknik berhenti dan jalan di tanjakan ya. Karena ternyata teknik itu sangat menjadi momok yang menakutkan bagi teman-teman yang masih dalam tahap pemula atau tahap belajar mengemudi. Di sini saya akan praktekkan. Di sini ada sebuah jalan yang ini tanjakannya tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu landai ya, karena tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap teknik yang kita gunakan. Seperti apa perlakuannya dan teknik melewati tanjakan itu, karena ini penting sekali kita kuasai dalam mengemudi. Saksikan terus video saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya, kemudian berikan like-nya, bagikan sama teman-teman yang lain melalui media sosial yang Anda miliki. Oke teman-teman semuanya, kita praktekkan ya, terkait dengan teknik stop and go di tanjakan. Ini saya akan gunakan dua teknik ya. Yang pertama, kita akan menggunakan handrem, kita berhenti di tanjakan. Yang kedua, nanti kita akan menggunakan rem pedal rem kaki ya. Jadi tanpa menggunakan handrem. Dan teman-teman semuanya, ini posisi saya adalah kendaraan yang cc-nya memang kecil, karena nanti juga semakin misalnya kendaraannya berbeda dan cc kendaraannya semakin besar, ini kan juga berpengaruh terhadap tenaga yang ada di dalam kendaraan kita. Jadi saya praktekkan ini dengan kendaraan yang cc-nya hanya 1000 cc. Akan lebih ringan lagi kalau 1500 atau mungkin 2000 atau 2500. Jadi ini bukan kendaraan diesel, karena beda juga antara yang diesel dan yang bukan diesel. Nah, kemudian bisa beda lagi teknik yang kita gunakan ketika kita penumpangnya kursinya terisi penuh oleh penumpang. Semuanya kita praktekkan saja. Nanti ada dua teknik yang saya sampaikan ya. Yang pertama, saya berhenti dan saya gunakan handrem, kemudian saya berhenti, kemudian saya menggunakan rem kaki saja tanpa saya menggunakan handrem. Nah, di sini kendaraan yang saya gunakan ini cc-nya 1000, karena nanti akan beda perlakuan kalau cc-nya mungkin lebih besar lagi, bisa 1500 atau 2000. Dan akan beda lagi teman-teman kalau kita bawa penumpang banyak. Artinya kendaraan kosong dan kendaraan yang penumpangnya penuh itu juga nanti bisa berbeda lagi ketika kita dalam stop and go di tanjakan. Karena misalnya kita pakai handrem saja, kalau tanjakannya tinggi kemudian penumpangnya banyak, itu kadang handrem nggak kuat, pasti akan mundur ya. Ini saya sudah nyalakan mesinnya, kita langsung saja. Yang pertama, ini saya menggunakan handrem ya, saya injak kopling, kemudian saya masukkan prosneleng 1, kaki kanan berada di atas pedal gas bersiap-siap ya. Nah, yang pertama ini hanya feeling saja, karena kita merasakan getaran mesin. Ketika kita angkat kopling perlahan, ini kan kita tahap belajar, tidak dalam tahap yang ini ya, belajar. Kita angkat kopling pelan ya, sedikit seperti ini. Kemudian saya yakin kita akan merasakan sedikit getaran kalau koplingnya sudah nyantel ya, ibaratnya koplingnya sudah buka itu akan ada getaran sedikit. Ketika ada getaran sedikit, nanti kita sudah mulai siap-siap melepaskan handrem, kemudian menambahkan gas. Saya contohkan seperti ini teman-teman. Saya angkat kopling perlahan, ada getaran, kemudian gas, saya sedikit menekan gas, kemudian handrem saya lepas perlahan, angkat kopling lagi, gas tambah lagi. Itu seperti itu teman-teman. Jadi tadi saya akan mundur lagi ya, saya akan mundur lagi seperti ini, saya akan kembali ke posisi semula.
Silakan kembali ke posisi semula. Di sini ya teman-teman. Saya handrem. Kemudian saya angkat perlahan koplingnya. Kemudian ada getaran, tambah gas sedikit, handrem saya lepas perlahan, kendaraan melaju. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Dan saya netralkan lagi, saya akan mundur lagi. Dalam posisi semula ya. Ini saya akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu tanpa menggunakan handrem, tapi ini perlu kecepatan dan perpindahan kaki kanan dari pedal rem ke pedal gas. Ini harus hati-hati. Kalau tanjakannya tinggi, ini juga jangan dipakai ya, karena kendaraan pasti kalau nggak benar-benar imbang, kendaraan akan mundur, mesin mati. Kalau ini karena saya nggak bawa penumpang banyak, maka saya menggunakan rem saja. Itu dengan tanjakan yang seperti ini sepertinya masih bisa. Tapi kalau lebih tinggi lagi, nah, itu harus cepat pindahnya. Saya masukkan yang satu, ini saya tanpa handrem ya. Saya buka perlahan koplingnya, kemudian udah bergetar, saya akan cepat pindahkan ke gas. Siap-siap ya ini ya. Nah, saya angkat kopling, ini sudah getar. Nah, itu ada jeda dari rem ke gas. Kendaraan akan mundur. Tadi saya rasakan kendaraan mundur sedikit, baru dia akan mengangkat maju. Karena memang tanjakannya ini agak tinggi teman-teman. Jadi kalau bawa penumpang dengan teknik seperti itu pun, ini juga tidak saya sarankan dipakai. Saya ulangi lagi, sekali lagi ya. Saya akan angkat kopling, kemudian saya akan pindahkan gas dengan cepat. Tadi ada mundur mungkin berapa senti ya. Kalau tanjakannya ringan, tanjakannya tidak tinggi seperti ini, nggak akan mundur. Itu dua teknik yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.